Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,37% ke angka 6022. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham BRIS yang hari ini naik tinggi. Selain itu saya juga akan menganalisa beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BRIS. BRIS hari ini naik tinggi 12% lebih ke harga 1945. Jadi sebelumnya BRIS jika kita lihat di grafik bergerak sideways cenderung downtrend karena gagal naik kembali di atas garis EMA 150 dan sempat turun di bawah support di harga 1800. Tapi hari ini tiba-tiba BRIS naik tinggi dan sempat menyentuh resisten psikologis di harga 2000. Sedangkan untuk resisten EMA 50 dan 150 saat ini tepat di harga 2035. Dan keluar berita bahwa kenaikan tinggi saham BRIS hari ini karena ada rencana untuk transformasi digital. Kita semua tahu sekarang apabila sebuah saham mengatakan akan ada rencana menjadi digital, biasanya langsung terbang. Tapi kita harus lihat apakah terbang ini memang karena digoreng bandar atau memang ada potensi untuk terus bergerak naik. Tapi memang kenaikan BRIS hari ini karena keluar berita ini atau ada rencana ini. Sekarang kita balik lagi ke grafik. Walaupun hari ini naik tinggi, secara tren BRIS masih belum oke karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jika teman-teman lihat sebelumnya juga BRIS berhasil rebound dari support di harga 1800, sempat naik tinggi, tapi saat menyentuh garis EMA 150 gagal break dan mulai turun kembali. Jadi selama BRIS masih gagal naik di atas garis EMA 150 ini, BRIS trennya masih sideways cenderung downtrend. Jadi belum bisa kita bilang uptrend hanya karena naik tinggi hari ini. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Jadi yang sebelumnya bergerak sideways pelan-pelan mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan tinggi hari ini disertai adanya akumulasi. Dan asing juga hari ini masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk kita amati. Karena setelah kenaikan tinggi 12% masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi minggu depan saya melihat BRIS masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di EMA 150 ini. Atau di harga 2030 sampai 2035. Jadi untuk teman-teman hari ini telah berhasil membeli di sekitar harga 1800 atau di bawah itu, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila resisten ini masih gagal di break. Karena kita lihat historinya sempat berusaha untuk break juga gagal dan turun kembali. Karena memang secara tren BRIS masih belum oke. Tapi setelah ada sentimen perubahan digital ini masih ada potensi BRIS apabila terus diakumulasi ada potensi untuk break dan lanjut naik ke atas. Tapi apabila minggu depan saat menyentuh garis EMA 150 ini terbentuk candle merah plus disertai distribusi, sebaiknya teman-teman pertimbangkan untuk take profit dulu. Selanjutnya saya akan coba bahas saham BBRI karena berusaha bahas saham BRIS, saya coba bahas saham BBRI karena hari ini masih gagal untuk naik di atas resisten di harga 4000. Teman-teman bisa lihat dalam satu minggu ini BBRI berusaha untuk naik di atas harga 4000 dan selalu gagal. Jadi sebelumnya sempat turun di bawah harga 4000 sehingga 4000 ini sudah berubah menjadi resisten. Sempat naik di atas harga 4000 pada tanggal 22 Juni. Tapi keesokan harinya masih turun. 2 hari kemudian sampai hari ini berusaha untuk naik di atas harga 4000 dan masih gagal. Jadi saat ini untuk tren jangka pendek masih sideways. Sedangkan untuk support yang lebih kuat saat ini di harga 3800. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat hari ini walaupun tidak naik terlihat adanya akumulasi. Asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Tapi jika kita perhatikan selama satu minggu terakhir ini asing keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi pada saat penurunan 5%,
distribusinya besar. Pada penurunan 2% kemarin juga distribusi besar. Jadi secara keseluruhan dalam 1 minggu terakhir ini masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang mau membeli saham BBRI sebaiknya wait and see dulu. Tunggu BBRI berhasil break dari harga 4.000 baru teman-teman entry. Dan itu juga saran saya sebaiknya trading jangka pendek. Karena dia masih ada satu resisten yang harus ditembus BBRI. Jadi sama seperti saham BRIS, apabila masih gagal break dari garis EMA 150, BBRI masih ada potensi untuk turun kembali menuju harga 4.000. Jadi apabila minggu depan kita lihat berhasil konfirmasi break dari harga 4.000, kita entry. Saat mendekati harga garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 4.160 atau 4.150, gagal break, sebaiknya kita take profit dulu. Karena apabila gagal break bisa ada potensi turun kembali mengetes harga 4.000. Dan dengan kondisi saat ini yang masih sideways, sebaiknya kita swing trade untuk lebih amannya. Berikutnya saya akan menganalisa saham WIM. WIM hari ini naik 0,84% ke harga 600. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini WIM memang masih bergerak sideways dan terlihat masih berusaha untuk naik di atas resisten di harga 600. Jadi walaupun hari ini naik, ini masih belum terkonfirmasi break. Selain itu masih ada dua resisten yang harus ditembus saham WIM, yaitu di garis EMA 50 dan 150. Di garis EMA 150 di harga 670, sedangkan garis EMA 50 saat ini di harga 700. WIM menurut saya layak untuk kita amati karena teman-temannya yaitu saham HMSP dan gudang garam sudah mulai bergerak naik. Apalagi gudang garam, teman-teman bisa lihat sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini gudang garam sudah mulai bergerak uptrend kembali. Sedangkan HMSP saat ini baru mulai bergerak naik. Tapi secara tren masih belum oke apabila kita bandingkan dengan saham gudang garam. Sekarang kita balik. Jadi saat ini memang WIM belum seoke gudang garam, tapi ada potensi ke sana. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari ini masih disertai sedikit akumulasi. Dan menariknya teman-teman lihat, 1 bulan terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham WIM. Jadi walaupun WIM terus bergerak turun, asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat WIM masih ada potensi untuk naik di atas resisten di harga 600 dan melanjutkan kenaikan menuju garis EMA 50 dan 150. Jadi masih ada potensi ke harga 670 sampai 700. Dan selalu saya ingatkan apabila masih gagal break dari kedua resisten ini, WIM juga masih ada potensi untuk turun kembali. Karena ini kedua resisten yang harus ditembus baru bisa kita bilang sebuah saham akan mulai bergerak uptrend atau reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa masukkan ini ke watchlist. Apabila berhasil break dari harga 600, bisa ikutan entry. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Atau masih bisa hold terus selama masih bertahan di atas support di harga 600. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ERA. ERA hari ini ditutup bertahan di harga 675. Dan bisa kita lihat, saat ini ERA mulai bergerak sideways. Karena gagal break dari resisten di harga 700. Jadi selama 2 minggu terakhir ini, ERA berusaha untuk naik di atas harga 700 dan selalu gagal. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di harga 650. Dan untuk support EMA 50 saat ini di harga 620. Jadi secara tren, sebenarnya ERA masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan sekarang selama 2 minggu ini masih bergerak sideways, kita masih bisa untuk swing trade pada saham ini. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, saat ini ERA berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi paling aman kita tunggu kembali di sekitar harga 650 atau garis EMA 50. Saat berhasil rebound, kita bisa ikutan entry. Take profit apabila terlihat masih gagal naik di harga 700. Dan untuk garis MACD, jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan, walaupun hari ini tidak bergerak naik maupun turun, ada sedikit distribusi. Sedangkan hari ini asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Setelah 3 hari terakhir ini,
asing terlihat keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya ERA masih ada potensi untuk turun mendekati support di harga 650. Teman-teman bisa lihat, selama 2 minggu terakhir ini ERA juga sempat turun menyentuh harga 650 dan masih bisa bertahan. Dan pada tanggal 21 Juni kemarin malah sempat turun mendekati garis EMA 50. Tapi satu dibuat naik kembali. Jadi support di garis EMA 50 atau di harga 650 bisa kita jadikan target untuk entry. Sedangkan target untuk take profit, untuk trading jangka pendek bisa take profit di sekitar harga 700. Karena beberapa kali saat menyentuh harga 700, ERA mulai turun kembali. Jadi semua balik lagi ke strategi teman-teman. Mau trading jangka pendek atau mau hold untuk trading jangka menengah. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50, tren ERA saat ini masih oke. Jadi masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.